wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rio Suarawan Putra, mahasiswa dari dosen pembimbing Bapak Teguh Barata Aji dan Insinyur Nur Ahmad Setiawan. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Sistem Rekomendasi Urutan menggunakan metode gabungan PM25, FISM, dan Markov Chain. Penelitian ini diawali dari pendahuluan, yaitu dilatar belakangi oleh perkembangan teknologi yang sangat pesat. Terlihat dari jumlah data yang diproduksi oleh e-commerce, layanan streaming, media sosial, sistem pencarian lain dan sebagainya yang sudah sangat besar, sangat banyak, sehingga menyebabkan tantangan pada pengguna, yaitu sulit menemukan informasi yang relevan karena banyaknya pilihan dan data. Terlihat dari IDC White Paper tahun 2020, pada saat itu memprediksi bahwa pertumbuhan sampai tahun 2025 adalah mencapai 175 zettabyte. Hal ini juga dipengaruhi oleh perpindahan konsumen dari konvensional ke digital, di mana mereka lebih sering atau lebih memilih untuk berbelanja secara online daripada offline, sehingga data juga semakin banyak, sehingga perlu dianalisa oleh perusahaan-perusahaan tersebut untuk menghasilkan personalisasi konsumen yang lebih akurat gitu, dimana nanti juga bisa untuk menunjang bisnis dari perusahaan tersebut. Maka dibutuhkan sistem rekomendasi untuk personalisasi item sesuai dengan preferensi pengguna. Teknik yang sering digunakan antara lain content based filtering, collaboration, dan hybrid, di mana beberapa penelitian hanya berfokus pada performa metode tanpa mempertimbangkan aspek perubahan preferensi pada pengguna. Di sini adalah perbandingan dari content based filtering dan collaboration filtering. Metode content based filtering yang umum digunakan adalah TF-IDF, yaitu metode yang menghitung frekuensi kemunculan kata pada suatu dokumen dibandingkan dengan jumlah kata pada keseluruhan dokumen. Pendekatan ini dinilai efektif untuk menyoroti kata-kata penting, namun memiliki keterbatasan dalam hal normalisasi ketika berhadapan dengan dokumen panjang atau jumlah katanya yang sangat bervariasi. Collaboration filtering yang umum digunakan adalah SVD atau Singular Value Decomposition. Metode ini bekerja dengan menghitung interaksi antar user dan item, dan sering dimanfaatkan untuk menangani masalah sparsity. Namun memiliki keterbatasan apabila tingkat sparsity terlampau tinggi, SVD kurang memberikan hasil yang baik. Sehingga muncullah metode gabungan, yaitu menggabungkan beberapa metode rekomendasi. Tujuannya untuk menutupi kekurangan dari masing-masing metode. Salah satu masalah pada collaborative filtering adalah cold start. Namun content based filtering dapat menutupi masalah tersebut. Sedangkan content based filtering tidak dapat memahami tren data, sehingga dibutuhkan collaborative filtering untuk merekomendasikan tidak hanya memahami konteks data, namun juga tren pengguna, jadi saling menutupi. Namun metode gabungan atau hybrid method itu kurang mampu untuk mempertimbangkan rekomendasi pada konteks waktu dan perubahan preferensi pengguna, sehingga kurang mampu memprediksi item selanjutnya yang mungkin diminati oleh pengguna pada saat itu. Maka penelitian ini memunculkan rumusan masalah, yaitu keterbatasan pada metode tradisional, yaitu TF-IDF, di mana ia cenderung bias pada kata yang sering muncul, sehingga dokumen panjang bisa mendominasi secara rekomendasi. Untuk SVD kurang akurat pada data dengan tingkat sparsity tinggi. Dan untuk metode gabungan hanya berfokus pada akurasi, namun belum tentu efektif untuk menangkap urutan interaksi pengguna. Tujuan dan manfaat penelitian ini adalah untuk tujuan kita akan menganalisa efektivitas dari PM25 sebagai penyempurnaan dari TF-IDF, dan kita akan mengevaluasi kinerja FISM pada data dengan tingkat sparsity tinggi dibandingkan dengan SVD.
dan menilai kontribusi dari Markov chain untuk mempertimbangkan aspek temporal untuk rekomendasi item selanjutnya. Ada 3 manfaat yang umum, yaitu adalah bagi perusahaan itu untuk meningkatkan kinerja bisnis melalui rekomendasi yang lebih personal dan relevan. Bagi masyarakat untuk memberikan rekomendasi sesuai dengan minat dan kebutuhan saat ini. Dan bagi peneliti untuk membuka peluang eksplorasi baru terkait peran waktu dan urutan aktivitas dalam sistem rekomendasi. Berikut ada penelitian terdahulu yang digunakan untuk membuat penelitian ini, yaitu dari Li, Wang, Zhong, dan Yongwook. Dan untuk usulan penelitian saya menggabungkan metode PM25, FISM, dan Markov chain. Hasil penelitiannya berhasil meningkatkan recall sebesar 6% dan NDCK hingga 45%. Dasar teori untuk base matching 25 atau BM25 merupakan pengembangan dari TF-IDF dengan penambahan faktor normalisasi panjang dokumen dan saturasi frekuensi kata, sehingga kata yang terlalu banyak tidak akan mendominasi dan kata yang muncul dalam dokumen yang sangat banyak itu juga akan kita normalisasi sehingga bisa lebih balance. Dan keuntungan lain adalah parameternya bisa kita atur secara dinamis. Pada faktor utama BM25 bisa dilihat pada poin terakhir, parameter normalisasi Q1 untuk mengatur frekuensi kata dan B untuk panjang dokumen gitu. Sehingga tidak statis tapi kita bisa dinamis sesuai dengan kebutuhan data dan kualitas data yang kita punya. FISM atau Factored Item Similarity Model dikembangkan untuk memperbaiki kelemahan IBCF yang memprediksi preferensi user terhadap item berdasarkan kesamaan item. Kelebihannya, FISM tidak membutuhkan informasi tentang siapa penggunanya atau isi barangnya. Ia dapat menemukan saran yang relevan meskipun pilihan pengguna sangat sedikit, karena ia mengambil banyak referensi dari kemiripan antar barang, bukan dari profil pengguna atau isi detail barang itu sendiri. Apabila pada matrix factorization umumnya akan menghitung satu item target dibandingkan dengan keseluruhan data, maka pada FISM hanya ada 2 vektor laten, yaitu representasi target yang ingin diprediksi dan item yang pernah diinteraksi oleh pengguna. Sehingga alih-alih menghitung kesamaan antar semua item sehingga menghasilkan matriks N kali N, FISM menghitung hanya berdasarkan item yang pernah diinteraksi saja. Untuk formulanya adalah seperti ini untuk FISM, di mana RUI merupakan skor prediksi untuk pengguna dan item, ada normalisasi untuk bias antara pengguna dan item, dan ada parameter normalisasi dan faktor-faktor yang tadi sudah saya jelaskan. Untuk Markov chain merupakan model matematis yang digunakan untuk memodelkan sistem yang berubah dari satu keadaan ke keadaan lain berdasarkan probabilitas transisi antar keadaan. Formulanya pada dasarnya adalah probabilitas biasa, namun disesuaikan dengan Markov chain. Mungkin konteksnya akan lebih sedikit berbeda, tapi kurang lebih sama. Jumlah transisi dari keadaan I ke J dibandingkan dengan jumlah total transisi dari I, sehingga akan menghasilkan matriks seperti yang terlihat. Sebagai contoh, diketahui histori pembelian barang user 1, 2, dan 3. Kita akan mencari yang keempat nanti. Contoh pada yang user 1, user membeli barang A, kemudian membeli barang C, kemudian membeli barang D, dan seterusnya, hingga dia membeli barang A, kemudian C. User 2, B, A, dan seterusnya, B, kemudian dia membeli barang B lagi, dan seterusnya. Pertanyaannya adalah, pada user keempat, ketika dia selesai membeli barang C, sistem akan merekomendasikan barang apa? Caranya untuk Markov chain kita akan menghitung frekuensi transisi antara item dulu dari kondisi N ke N1, N plus 1. Contoh,
Di sebelah kiri ada item A, B sama C, dan di atas juga A, B dan C. Cara membacanya adalah frekuensi user membeli barang dari A, kemudian membeli barang A lagi sebanyak 10 kali. A, kemudian membeli barang B adalah 30. User membeli barang A, kemudian membeli barang C sebanyak 10 kali. Sehingga total frekuensi total transisi dari item A adalah 10, 30, 10, berarti 50. Dan seterusnya untuk barang B dan C. Sehingga persentasenya kurang lebih akan seperti ini. 0,2, 0,6, dan 0,2. Ini dihitung dari 10 dibagi 10 itu berarti dari A ke A ya. A ke A 10 kali dibandingkan dengan total A sebanyak 50, berarti 0,2. Sehingga untuk menjawab pertanyaan ini, untuk item atau user yang membeli barang C, kemudian kira-kira akan direkomendasikan barang apa? Di sini kita bisa lihat, berarti dari C 50%-nya akan direkomendasikan item A, 16,67 akan direkomendasikan item B, dan seterusnya. Dan penelitian ini akan dihitung menggunakan recall dan NDCG. Recall yaitu untuk mengukur seberapa banyak item relevan yang berhasil direkomendasikan, dan NDCG untuk mengukur kualitas perankingan rekomendasi berdasarkan pertimbangan posisi item relevan dalam daftar rekomendasi. Dataset yang digunakan akan menggunakan data marketplace Amazon. Data ini sangat besar, rentang waktunya dari 96 sampai 2023, total user ada 54 juta, total item ada 48, dibagi menjadi beberapa kategori. Ini masih banyak lagi sebenarnya. Nah, tapi untuk penelitian ini kita akan mengkurasi data untuk yang kita gunakan di penelitian ini, yaitu kita kurasi hanya data 5 tahun terakhir dan minimal 3 interaksi saja. Karena kita akan mengukur transisi data, sehingga kalau hanya 2 transisi sepertinya kurang gitu, sehingga minimal 3 transisi. Dan akhirnya didapatkan bahwa dari dataset peralatan rumah tangga, produk kecantikan, dan seterusnya, data usernya jauh berkurang, dan saya rasa ini cukup. Dan untuk tingkat sparsity data terlihat sangat besar dari jumlah pengguna dibandingkan jumlah interaksinya gitu. Artinya ada kemungkinan user hanya membeli 1 atau 2 barang saja gitu. Atau ya berarti tadi minimal 3 kan, berarti minimal cuma 3 begitu. Nah, sparsity datanya kurang lebih di angka 98%, sehingga ini sangat amat tinggi seperti itu. Nah, untuk metode penelitian yang akan kita lakukan adalah kita akan pre-processing data dulu untuk membersihkan data. Kemudian kita akan masukkan ke model yang kita buat adalah kita akan membandingkan dari masing-masing metode, content similarity, user similarity, dan sequence pattern. Dan kita akan kombinasikan untuk masing-masing metode tersebut, kemudian kita akan melakukan pembobotan dan kita dapatkan skor prediksinya. Untuk content similarity yang akan digunakan adalah TF-IDF dan PM25. Untuk user similarity menggunakan SVD dan VISM, dan sequence pattern menggunakan Markov chain. Sehingga ketika dilakukan penggabungan, kita akan mengcompare dari masing-masing penggabungan dari masing-masing metode tersebut, TF-IDF, SVD, MC, TF-IDF, VISM, MC, dan seterusnya. Dan kita akan lakukan evaluasi menggunakan recall dan NDCG. Hasil penelitiannya adalah kurang lebih seperti ini. Dari masing-masing data, masing-masing model itu cara perhitungannya akan seperti ini. Jadi kita lakukan pembobotan untuk CBF, content based filtering, VISM, dan Markov chain, kemudian kita mendapatkan resultnya. Nah, dari sini kita akan lakukan
semacam top end recommendation berdasarkan user ID dan skor akhir, sehingga dibuatlah matriks seperti ini, didapatkan matriks seperti ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ini merupakan user ID, dan contoh user ID 0 direkomendasikan untuk item selanjutnya adalah item nomor 223, 221 dan seterusnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 untuk top 10 ya. Top 10 item selanjutnya yang kira-kira akan diprediksi akan seperti ini. Nah, kemudian ini merupakan perbandingan antar model dibandingkan dengan dataset ya. TF-IDF, SVD, MC untuk all beauty, apply dan seterusnya, dan dievaluasi menggunakan recall dan NDCG. Di sini terlihat bahwa BM25, Vism dan MC memiliki skor paling tinggi dibandingkan yang lainnya. Metode yang menggunakan Vism itu memiliki skor yang relatif lebih tinggi ya dibandingkan SVD. Ini Vism juga 0,75, ini 76, jadi sangat sedikit gitu. Tapi untuk yang SVD 0,3 gitu. Dan dari perbandingan ini didapatkan peningkatan skor ya untuk recall sebanyak 6% dan 4,5 pada NDCG dibandingkan metode lainnya. Dan pada metode terbaik tadi saya lakukan iterasi sebanyak 40 kali gitu, dan dihasilkan rata-rata untuk recall 0,75 dan NDCG 0,84. Untuk penanganan sparsity dapat terlihat dari heatmap ini, terlihat dari gambar yang di sebelah kiri itu merupakan menggunakan metode BM25, Vism sama MC, dan itu relatif lebih mengarah ke putih ke merah dibandingkan yang sebelah kanan. Nah, di sini terlihat bahwa untuk penanganan sparsity, metode yang menggunakan Vism itu relatif lebih baik atau memiliki skor yang lebih baik gitu. Dapat menangani atau menghasilkan data yang lebih padat dibandingkan yang sebelah kanan. Namun BM25 dan TF-IDF tidak terlalu menunjukkan perbandingan yang cukup signifikan. Jadi yang paling mempengaruhi adalah Vism sebenarnya. Nah, dari penelitian ini kita dapatkan kesimpulan bahwa Vism lebih andal dibandingkan SVD dalam kondisi data yang sangat jarang karena menitik beratkan pada keterkaitan langsung antar item. Untuk BM25 lebih efektif dibandingkan TF-DF karena menggabungkan normalisasi panjang dokumen serta pembobotan kata yang lebih fleksibel. Untuk Markov chain mampu menghasilkan rekomendasi yang relevan dengan memanfaatkan urutan interaksi pengguna, sehingga dapat menebak item selanjutnya sesuai pola kebiasaan dan minat mereka. Untuk saran pada penelitian selanjutnya, untuk memanfaatkan metode time series forecasting yang umum digunakan untuk memprediksi tren kira-kira 2 bulan setelahnya itu trennya akan seperti apa, sehingga urutannya akan seperti apa. Itu bisa menggunakan ARIMA, LSTM dan sebagainya. Dan disarankan juga untuk mengintegrasikan metode analisa sentimen atau sentimen analisis pada konten review. Itu bisa menggunakan text block atau fader dan sebagainya. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan Bapak Ibu penguji. Semoga cukup informatif. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.